mencicipi sudah belum waktunya ya. Sudah memegang ya. Ya Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah selesai dari kebun kurma dan sekarang kita akan menuju ke Gunung Uhud, ke Gunung Uhud atau Jabal Uhud. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita semua pasti tahu ya perang Uhud ya, tahu ya? Sudah pernah mendengar tentang perang Uhud? Belum, ada yang belum? Oh, diulang lagi. Iya. Jadi perang Uhud itu terjadi di Uhud. Ya, dia terjadinya di Uhud. Sebelum kita bahas tentang perang Uhud, kita perlu tahu juga bahwa Uhud ini gunung yang spesial, bukan gunung biasa. Banyak kesempatan Nabi SAW itu sering ya mengunjungi Uhud, terutama karena di sana ada kuburannya paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib, sosok yang sangat berjasa sekali di dalam awal-awal dakwah beliau di Makkah. Karena ketika masuk Islam, Hamzah bin Abdul Muttalib ini paman beliau yang terkenal dengan kehebatannya, dengan keberaniannya. Tidak ada yang berani mengganggu Rasul, tidak ada yang berani mengganggu Nabi. Ya. Jadi selain dia memiliki posisi yang tinggi, memiliki kehormatan di tengah kaumnya, Hamzah ini juga memiliki keberanian sehingga dia dijuluki dengan Asadullah, singanya Allah, saking beraninya beliau. Jadi kalau ada duel 1 lawan 1, Hamzah tidak pernah kalah. Dan begitu cintanya Nabi kepada Hamzah, ya, karena Hamzah ini adalah satu-satunya paman beliau, yang mana kala itu paman-paman yang lain itu memusuhi. Bahkan di antara paman beliau itu Abu Jahal itu termasuk paman beliau, yaitu begitu jahatnya Abu Lahab, ya. Abu Lahab paman beliau ini begitu jahatnya sama beliau ya, dalam kondisi dimusuhi oleh keluarga terdekat sendiri, ya Hamzah ini berhasil menjadi penolong beliau selama fase Makkah. Makanya Nabi SAW itu sering ke Uhud. Dan juga untuk Uhud sendiri, Uhud itu kata Nabi SAW ketika beliau pulang dari perang Tabuk, ya, yang berada di perbatasan Yordania melawan Romawi pada saat itu. Beliau pulang dari perang Uhud kemudian melewati gunung Uhud. Beliau mengatakan, "Hadza Uhud, inilah gunung Uhud." Jadi Uhud itu memiliki tempat di hati Nabi SAW, ada tempat tersendiri di hati Nabi, sehingga beliau mengatakan, "Wa huwa jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu." Gunung Uhud ini mencintai kita. Gunung Uhud itu mencintai kaum muslimin, ya, mencintai orang-orang yang beriman, khususnya mencintai Nabi dan para sahabatnya pada saat itu. Wa nuhibbuhu, dan kita juga mencintai Uhud. Jadi sebagaimana Nabi mencintai Gunung Uhud, kita juga harus cinta sama Gunung Uhud. Dan contoh Nabi SAW, ya, karena Uhud itu tadi memiliki sifat cinta sama Nabi. Jadi orang yang cinta sama Nabi, kita juga harus cinta sama mereka. Iya. Dan kecintaan kita sama Nabi itu dibuktikan dengan mengikuti sunnah beliau, mengikuti ajaran beliau. Itulah bukti cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat pernah diceritakan Nabi itu naik mendaki Gunung Uhud. Belum mendaki di Gunung Uhud, kemudian Gunung Uhud itu bergetar, gempa, goyang. Maka Nabi mengatakan, "Uskut ya Uhud, wahai Uhud itu, diamlah engkau wahai Uhud."
Jadi karena saking gembiranya Rasul ada naik di Gunung Uhud itu bergetar, goyang dia. Fa innama, karena sesungguhnya di atasmu ini hanya ada seorang nabi, ada seorang siddiq, ada Abu Bakar as-Siddiq, pada saat itu seorang yang jujur, dan ada dua orang syahid, yaitu Umar dan Utsman, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi Bapak Ibu sekalian, gunung itu walaupun terlihat dia seperti benda mati, tapi sesungguhnya gunung itu bukan benda mati, ya. Uhud itu atau gunung itu merupakan makhluk yang juga dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah yang juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Sad, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasanya Nabi Allah Daud alaihi salam, beliau itu bertasbih setiap pagi dan sore. Inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil 'ashiyyi wal isyraq. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami menundukkan gunung bagi Nabi Allah Daud. Gunung itu ditundukkan untuk Nabi Daud, yusabbihna ma'ahu, ikut bertasbih. Jadi Masya Allah ya, benda mati itu juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa kita yang hidup tidak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita yang punya lidah, padahal lidah itu tidak bertulang Bapak Ibu. Lidah itu ada capeknya enggak? Enggak capek. Makanya kalau ngobrol kuat berjam-jam. Iya kan? Kalau mau gosip, woi kuat sekali. Kalau nongkrong, woi. Karena lidah kita tidak bertulang, tidak ada capeknya. Masa kita tidak bisa gunakan lidah ini yang tidak ada capeknya ini untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal bertasbih itu tidak sulit. Lidah itu ringan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Lidah tidak capek. Kita bayangkan kalau lidah kita ada tulangnya, wah, kayaknya perlu dipijat lidah kita kalau capek bertasbih. Ya. Tapi lidah itu diciptakan tidak bertulang. Makanya lidah itu hanya akan membawa dua kemungkinan. Kayak Nabi SAW bersabda, man yadman lima baina ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi admantu lahul jannah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang dia bisa menjamin artinya dia menjaga apa yang di antara jenggot dan kumisnya, yaitu mulutnya atau lidahnya, dan dia bisa menjamin apa yang di antara dua pahanya, yaitu kemaluannya, dia bisa menjaganya, maka atmantu lahul jannah, aku akan menjamin untuk dia surga. Barang siapa yang bisa menjaga lisannya dari perbuatan atau dari ucapan yang buruk, dari perbuatan dosa, dan dia bisa menjaga kemaluannya dari perbuatan dosa, maka aku akan menjamin baginya surga. Demikianlah, jadi lidah itu adalah dua mata pisau, atau pisau yang memiliki dua mata. Kalau dia tidak digunakan untuk kebaikan, maka dia akan menyerang kita. Betapa banyak dalam hadis disebutkan orang yang diseret di api neraka karena perbuatan lidahnya yang tidak bertulang. Ya, karena ucapannya sehingga dia diseret ke dalam api neraka. Ya, Bapak Ibu, kembali ke Gunung Uhud. Bismillah, nah. Jauh juga kita menyeberang. Jadi Gunung Uhud itu tadi disebutkan dia makhluk hidup yang dia memiliki kecintaan sama Nabi. Demikian juga gunung-gunung yang lain itu mereka tidak mati, tapi mereka itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan gunung itu juga memiliki rasa takut kepada Allah. Ya, beda sama manusia itu kecil tapi dia sombong, minta ampun, ya.
Dia ini angkuh sekali, makhluk yang sangat sombong. Dalam Al-Quran disebutkan manusia itu sifatnya zalim dan jahil. Dia suka melampaui batas dan dia orangnya jahil. Ya. Jahil itu lawan dari alim. Jadi gunung sebesar itu ternyata memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya kami menurunkan Al-Quran kepada gunung, artinya seandainya gunung ini dijadikan seperti manusia, yaitu dibebankan kepada mereka syariat, ya. Seandainya gunung ini diberikan Al-Quran, la ra'aitahu khashi'an, maka engkau akan melihat bahwa gunung itu menjadi khusyuk, ya, dan bisa menjadi mutasaddi', bisa hancur lebur. Karena apa? Min khasyatillah, karena rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini faedah dari gunung, Bapak Ibu, ya. Jadi kita melihat segala sesuatu itu tidak ada yang diciptakan oleh Allah dengan sia-sia, ya. Allah mengatakan, "Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar." Ya Allah, tidaklah Engkau menciptakan semuanya ini, segala sesuatu ini dengan sia-sia. Tidak ada yang Allah ciptakan sia-sia, ya. Semuanya memiliki hikmah dan semuanya itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini gunung apa? Baik, sekarang kita ke perang Uhud. Nah, gunung Uhud di depan kita, Bapak Ibu, dulu sudah kelihatan. Ini gunungnya, satu-satunya gunung di Madinah yang kalau malam hari itu bercahaya. Bukan karena ada cahaya yang keluar, tapi dipasangi lampu, ya. Karena bersinar, ya, kalau malam dipasangi lampu. Karena kenapa? Karena penduduk Madinah tahu bahwa Uhud itu bukan gunung biasa. Uhud itu adalah gunung yang spesial. Karena tadi dia cinta sama Nabi dan Nabi mencintainya. Perang Uhud itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 7 Syawal, tahun ketiga Hijriah. Ya, berangkat dari dendam dan kecewanya orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, karena mereka menderita kekalahan di perang Badar. Perang pertama dalam sejarah Islam, perang Badar. Lawannya orang kafir Quraisy kalah telak, ya. Banyak dari keluarga mereka yang terbunuh. Betapa sakitnya hati mereka, ya, pada saat itu, sehingga mereka mengumpulkan kekuatan untuk balas dendam. Ayo kita balas dendam, kita serang Madinah pada saat itu. Maka terkumpullah sejumlah 3.000 pasukan lengkap dengan persenjataannya yang dipimpin oleh Abu Sufyan. 3.000 pasukan. Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, paman Nabi. Ini ada Nabi punya paman lagi satu nih, namanya Al-Abbas. Itu mengirim surat kepada Nabi SAW di kota Madinah mengabarkan bahwa akan terjadi penyerangan, Madinah akan diserang. Maka begitu sampai surat Nabi suratnya Al-Abbas, begitu diterima oleh Nabi, Nabi pun bermusyawarah kepada para sahabatnya pada saat itu. Kita mau nunggu di sini, kita mau bertahan, kita mau defend, ya, bertahan di sini di Madinah karena kita yang kuasai medan di Madinah ini, kota-kota Madinah kita yang kuasai lorong-lorongnya, atau kita mau keluar hadapi mereka. Orang munafik, pimpinannya namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, itu berpendapat kita tinggal saja di sini, kita serang mereka dari dalam karena kita lebih tahu tentang kota Madinah dibandingkan mereka. Begitu juga anak-anak muda yang mereka tidak sempat ikut perang Badar. Yaitu beda lagi mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah kita tidak malu kalau nanti dikatakan sebagai pengecut, ya, penakut?" Nah, ini gunung Uhud di samping kita melewati samping Uhud, ya, Masya Allah.
Ini tingginya kurang lebih 800 meter, panjangnya hampir berapa kilo ya? 2 kilo atau 3 kilo gitu panjangnya. Ini Gunung Uhud. Ini kalau malam nyala lampunya, ada lampunya ini yang ada senternya. Ya, anak-anak muda ini bilang, ya Rasulullah kita keluar. Ya, apalagi mereka tidak ikut perang Badar, betapa semangatnya mereka untuk ikut. Akhirnya Nabi karena didesak sama anak-anak muda ini, Nabi pun akhirnya memilih untuk keluar. Beliau masuk ke dalam rumahnya, kemudian beliau memakai baju perangnya 2 lapis. Ya. Melihat hal ini, Nabi sudah keluar pakai baju perang. Para sahabat yang senior menegur tadi sahabat-sahabat yang anak-anak muda ini. Ini gara-gara kamu akhirnya Nabi meninggalkan pendapatnya. Nabi tadi berpendapat untuk tinggal di Madinah. Ini gara-gara kalian akhirnya Nabi keluar. Kalian gak takut durhaka sama Nabi? Ya, Nabi bilang A, kenapa kamu bilang B? Ya akhirnya orang-orang yang anak-anak muda tadi ini bilang meminta maaf sama Nabi. Ya Rasulullah, kami ini tadi hanya terlalu semangat dan segala macamnya. Kami mohon maaf, ya silahkan kembali kepada pilihanmu yang pertama tadi wahai Nabi. Maka perhatikan kata Nabi SAW, ma yanbaghi li nabiyyin, tidak pantas bagi seorang nabi idza labisa lauma'atahu, apabila sudah menggunakan apabila sudah menggunakan baju perangnya, sudah pakai baju perangnya, an yanza'ahu hatta yuqatil. Tidak pantas bagi seorang nabi kalau sudah pakai baju perang untuk melepaskannya kembali sampai dia berperang. Itulah keberanian Nabi SAW. Jadi beliau mengatakan, tidak pantas saya lepaskan kembali baju perang ini. Ya kita jalan. Maka akhirnya Nabi SAW kemudian berjalan menuju Uhud. Beliau menjadikan punggungnya di Gunung Uhud. Jadi punggung beliau menghadap Gunung Uhud. Dan beliau meletakkan 50 orang pemanah. Jumlah yang keluar itu sekitar 1000 pasukan. 1000 pasukan. Akan tetapi di tengah perjalanan 300 orang dari kalangan orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, itu memisahkan diri karena bagi mereka, saya tidak didengar pendapatnya tadi. Pendapat kami kan tinggal di Madinah. Tapi karena dia nggak dengar pendapat kita, ya udah ngapain kita ikut. Akhirnya dia bersama pasukannya sebanyak 300 orang meninggalkan, ya, berpisah dari pasukan kaum muslimin. Jadi tersisa 700 orang. 700 orang melawan 3000 orang. Di samping kita Bapak Ibu ini sebelah kiri itu namanya Gunung Ainain atau Jabal Ainain atau Jabal Ar-Rumat, Gunung Pemanah. Gunung Rumat atau Gunung Pemanah. Nabi memerintahkan 50 orang dari sahabatnya untuk menjaga pos di Gunung Ainain, di situ di Gunung Rumat itu. 50 orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Nabi mengatakan kepada mereka, halaulah kami dengan an-nabl, dengan anak panah. Ya, halangilah kuda-kuda mereka, siramlah kuda-kuda mereka itu, panahilah mereka dengan anak panah. Dengan anak panah. Dan apapun yang terjadi, jangan kalian tinggalkan tempat ini, ya. Meskipun kalian melihat meskipun kalian melihat burung-burung pemakan bangkai itu sudah mengitari kami. Jadi kalau meskipun kami sudah dimakan oleh burung, itu maksudnya seperti itu, jangan tinggalkan tempat kalian. Itu pesan Nabi kepada 50 orang pemanah. Maka peperangan pun berkecamuk, ya. Diawali oleh duel 1 lawan 1, ya, dimenangkan oleh Hamzah.
dan sahabat-sahabat yang lain juga memenangkan pertandingannya, duelnya. Perang berkecamuk seperti biasa, angin berada di pihak kaum muslimin. Karena pasti ditolong oleh Allah. Yang namanya nabi itu kalau berperang itu pasti akan ditolong oleh Allah. Dikirimkan malaikat-malaikat yang membantu peperangan. Maka di awal peperangan musuh berhasil dipukul mundur. Kemenangan berada di pihak kaum muslimin. Orang kafir Quraisy sudah lari tunggang langgang. Udah entah kemana mereka, udah pergi jauh. Ya. Bendera-bendera mereka itu sudah berjatuhan. Ya. Jadi panji-panji mereka itu sudah berjatuhan. Sudah menang di awal kaum muslimin. Idh arakum ma tuhibbun minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan kejadian yang ini merupakan sebab kekalahannya orang muslimin, kaum muslimin, ya. Idh arakum ma tuhibbun, ingatlah ketika kami memperlihatkan sesuatu yang kalian cintai, yaitu dunia. Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kalian ada orang-orang yang cinta sama dunia, itu manusiawi, wajar. Maka orang-orang yang cinta sama dunia melihat harta rampasan perang turun dari gunung pemanah tadi, sehingga ini celah yang dimanfaatkan oleh orang kafir menghabisi pemanah yang tersisa lalu menghabisi kaum muslimin. Ya,